Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 5 agama akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruli Dona Faisa. Saya dari kelas A, kelas pagi dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Revaldi Julius Lupus Melati Sudra, kelas A Fikih Pagi 2020. Perkenalkan, nama saya Wafil Kawizam Zami dari Fikih Pagi kelas A 2020. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yang mengemban tugas, yaitu materi bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Langsung saja, Selamat menyaksikan. Hakikat dan karakteristik agama Islam. Islam merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap manusia. Sebab Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Islam merupakan agama yang dicintai, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam juga merupakan satu-satunya jalan yang lurus menuju Allah taala. Adapun secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan ketundukan kepadanya. Dengan melakukan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dari pengertian tersebut nampak bahwa hakikat daripada Islam itu adalah penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Penyerahan diri kepada Allah yang merupakan inti Islam mengejawantahkan dalam tauhid, yakni mengimani kemahaesaan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi, sedangkan ketundukan kepadanya diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karakteristik di dalam Islam memiliki karakteristik yang khas, yakni Robbaniyah, sempurna atau kamil, menyeluruh, lurus, alamiah atau agama untuk seluruh alam, agama fitrah, agama yang diridhoi, agama nikmat, dan agama pertengahan. Lalu Islam sebagai agama yang universal. Dapat diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Ia sesuai untuk semua golongan manusia. Keuniversalan Islam pertama sekali kelihatan pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya. Bersifat universal artinya menyeluruh atau merangkum semua aspek. Jadi maksud daripada Islam universal itu ialah Islam dapat mengatur semua hal dari mulai hal terkecil, ringan hingga yang terbesar dan berat sekalipun itu dapat diatur oleh Allah melalui agama Islam. Ada 3 buah ciri agama Islam yang menjadikan agama Islam berhak dinyatakan sebagai agama yang universal, yaitu pertama, kesanggupannya memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia untuk menegakkan kesatuan, memelihara nilai kemanusiaan dan menjaga keselamatan setiap hidup individu baik di dunia kini dan di akhirat nanti. Kedua, hukum-hukumnya menjamin tegaknya kemanusiaan di dalam satu kesatuan dan tidak berkecenderungan untuk menghidup-hidupkan fanatisme rasial. Ketiga, konsisten dengan realitas-realitas alam semesta, tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan atau pikiran yang bersifat logis. Selanjutnya, keadaan agama Islam di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara yang mayoritas 85% penduduk Indonesia merupakan agama yang masyarakat yang menganut agama Islam.
di Indonesia termasuk negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Dapat disimpulkan bahwa yang memeluk agama Islam adalah mayoritas orang-orang daripada Indonesia. Namun, kita lihat pada sekarang dengan maraknya teknologi seperti game online, banyak anak-anak pribumi atau anak-anak asli Indonesia yang hanya merasa senang dan berlomba-lomba bermain dengan game-game tersebut. Sementara kaum non-Islam berlomba-lomba untuk membuat dan menjual game tersebut. Maka tidak heran jika kebanyakan orang kaya pebisnis di Indonesia adalah non-Islam. Hal itu kembali kepada diri setiap umat. Permasalahan ini sangat penting dan harus segera dituntaskan, utamanya oleh kaum pemuda muslim, pemikir yang memiliki tekad untuk mengubah orientasi umat muslim utamanya di Indonesia. Karena hanya dengan pemuda muslim sejatilah Indonesia mampu mengubah warna hitam kehidupan umat muslim di Indonesia menjadi kehidupan dengan warna-warni harmoni kebaikan dan ketuduhan di dalam Islam. Jaminan dalam agama Islam untuk kehidupan umatnya. Setiap mukmin pasti berharap dapat meraih kesuksesan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan. Seperti apa ciri-ciri orang mukmin yang akan meraih kesuksesan hidup itu? Pertama, khusyuk dalam sholat, karena sholat yang khusyuk akan memberikan pengaruh dalam mencegah setiap perbuatan yang buruk. Kedua, menjaga perbuatan dan perkataan. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menjaga kemaluan. Kelima, memelihara amanah. Keenam, menunaikan janji. Ketujuh, menjaga sholat. Bagaimana keselarasan antara kehidupan dengan aturan agama Islam? Keselarasan antara ajaran Islam syariatnya dan zaman di mana syariat tersebut hadir, menurut saya adalah hal yang amat penting untuk kita pahami dengan baik. Karena melalui pemahaman yang baik akan hal ini, kita akan dapat mengerti kenapa ajaran Islam yang sama dan serupa itu harus hadir dalam bentuk dan rupa syariat yang berbeda-beda di setiap zamannya. Ajaran Islam merupakan interpretasi dari sunatullah tersebut. Ia merupakan hikmah dan nilai-nilai universal yang menjadi jiwa atau ruh atas kehidupan ini. Agama Islam itu sendiri sesungguhnya lahir dalam keinsafan bahwa manusia tidak bisa memilih jalannya sendiri. Manusia harus berjalan selaras dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan atas kehidupan ini. Karena hanya di dalam keselarasan itulah manusia akan memperoleh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika manusia membangkang dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah itu, manusia mau tidak mau harus menanggung kerugian dan kerusakan yang pasti akan timbul karenanya. Petunjuk agama Islam dalam upaya menyelesaikan kehidupan dengan aturan agama. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia di dunia fana ini. Dengan berlandaskan pada kitab suci Al-Quran yang turun sebagai kitab suci untuk seluruh umat manusia dari awal peradaban manusia hingga kelak pada akhir zaman. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh umatnya, manusia. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan umat manusia kepada jalan yang benar. Berikut ini adalah beberapa prinsip gaya hidup Islam yang diridhoi Allah. Berniat untuk ibadah. Dalam menjalankan suatu hal di dunia ini, baik untuk hal yang berbau modern ataupun konvensional, semuanya harus dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah, baik dan pantas. Segala gaya yang dapat dilakukan dalam kehidupan harus berlandaskan pada dasar baik dan pantas. Dalam arti harus sesuai dengan syariat, akal sehat, serta adat istiadat. Halal dan toib. Segala hal yang dikenakan untuk menunjang gaya hidup harus bersifat halal secara hukum, serta toib atau tidak akan merugikan atau menyakiti siapapun, tanpa kebohongan. Kehidupan dalam Islam sangat dilarang mengandung kebohongan. Semua orang harus memiliki kejujuran sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan duniawi. Tidak berlebihan. Gaya hidup Islam juga melarang seseorang untuk bersikap berlebihan, sebab hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang gemar membazirkan sesuatu. Cara untuk membumikan agama Islam di Indonesia. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Dengan bersikap ramah,
atau baik tanpa ada paksaan membawa agama Islam yang dinilai agama yang damai tanpa harus ada kekerasan. Islam Nusantara mengkokohkan kembali tentang corak Islam yang ada di Nusantara, khususnya Indonesia, yang memiliki cara yang unik. Islam dengan berbagai tradisi keagamaan yang telah menyatu. Islam dengan sikap toleransi, Islam dengan mengambil jalan tengah, Islam dengan pemikiran moderat, Islam yang terbuka. Cara membumikan Islam Nusantara dengan tetap mempertahankan, melestarikan, dan nguri-nguri tradisi yang ada. Tradisi yang dimaksud adalah tahlilan, pengajian, istighosah, muludan, yasinan, dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kita sebagai bagian dari bangsa mematri hasrat dan tekad untuk hidup damai dan bersatu sebagai satu bangsa di dalam suatu negara, terlepas dari etnis, ras, agama, dan golongan. Semangat kebangsaan itu ditunjukkan untuk persatuan dan kesatuan yang harus ditempatkan atas segala bentuk perbedaan, di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan budaya yang merupakan kondisi alamiah, majemuk, dan kompleks. Pada konsep ukhuwah Islamiyah, seseorang merasa saling saudara satu sama lain karena sama-sama meluk agama Islam. Umat Islam yang dimaksudkan bisa berada di belahan dunia manapun. Ada 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan bangsa, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan umat manusia. Ukhuwah bersyariah juga bisa disebut ukhuwah insaniyah. Dalam konsep ukhuwah bersyariah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Hampir sama dengan ukhuwah wataniyah, ukhuwah bersyariah juga tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Tujuan dari membumikan agama Islam di Indonesia. Membumikan Islam memiliki tujuan memperluas dan menyebarkan agama Islam dan memberitahu bahwa agama Islam itu benar, agama yang sempurna, membawa kedamaian tanpa ada paksaan. Tidak selalu agama Islam ini membawa dengan paksaan. Agama Islam ini selalu dengan berdamai tanpa ada paksaan, mengajak secara harmonis tanpa ada kekerasan di dalamnya. Manfaat dari membumikan Islam di Indonesia. Dengan membumikan Islam di Indonesia, agama Islam semakin menyebar dengan luas, membawa banyak orang ke jalan yang benar. Agama Islam tidak dipandang sebelah mata, karena sebagian oknum-oknum yang membuat agama Islam tak jarang dicap sebagai provokator kekerasan dan kekacauan. Padahal, agama Islam sendiri, agama yang mengajarkan kedamaian tanpa ada kekerasan di dalamnya. Ya, ini merupakan statement kami tentang bagaimana cara memulihkan agama Islam di Indonesia. Menurut saya, memulihkan Islam di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menyangkut kepada berbagai elemen dan sandi negara. Oleh karenanya, dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perlu pemikiran dan atas dasar yang sangat kuat. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki warga masyarakat yang heterogen, dan negara memberikan hak penuh secara bebas kepada tiap-tiap warga negaranya dalam segi memilih agama dan memperibadatinya dengan tanpa paksaan dan atas dasar isi naluri hati. Namun, bagi kita khususnya Muslim, harus senantiasa bersedia setiap saat untuk ikut minimal melakukan segala anjuran agama dan menjaga nama baik agama untuk mencirikan bahwa kita adalah insan yang beriman, serta ketakwaan dirilah yang akan dipandang lalu dinilai oleh orang lain sebagai cerminan sejauh dan sebaik mana kita dalam beribadah. Menurut saya yaitu membumikan Islam di Indonesia dengan cara yang harus kita tanam dalam diri, yaitu sampaikanlah walaupun 1 ayat. Jadi
mau dimanapun atau kapanpun kita berada, selagi bisa dan ada kesempatan, maka sampaikanlah tentang kebaikan yang ada dalam Islam yang berpedoman dari Al-Quran kepada siapapun. Namun, dengan cara yang baik dan sopan. Dan yang paling terpenting, jangan sampai diri kita malas untuk berbuat baik. Karena satu kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan memberikan beribu-ribu kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Membumikan Islam di Indonesia dengan cara berdakwah di berbagai tempat, menyebarluaskan ilmu-ilmu Islam yang begitu indah tanpa ada paksaan dan kekerasan. Di setiap pidato ataupun berbicara di depan publik, kita menggunakan salam yang memiliki arti saling mendoakan satu sama lain. Berdakwah tak selalu harus dengan ustadz. Kita pun sebagai umat muslim wajib menyebarluaskan atau berdakwah baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Baik teman-teman, ini merupakan kesimpulan keseluruhan dari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya. Agama Islam merupakan agama yang secara jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai aspek kehidupan yang muncul baik di dunia maupun di akhirat sudah tertata dan teratur secara hikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna. Mengapa demikian? Karena apapun segala yang diperintahkan dalam Islam merupakan kebaikan-kebaikan yang dapat menjamin masa kehidupan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Niscaya seseorang dapat bertahan hidup kalau tidak mengikuti anjuran agama yang dianut. Di Indonesia, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dipeluk. Tidak heran karena dalam sejarahnya Islam masuk ke Indonesia dan disebarkan oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan berpengaruh. Maka tak heran banyak saat itu yang ikut dan meyakini agama Islam. Lalu bagaimana keadaan Islam di Indonesia saat ini? Perubahan secara kecil maupun besar telah silih berganti dari masa ke masa. Berbagai tokoh atau pemuka agama wafat dan digantikan oleh keturunannya. Namun, sebagai muslim yang berkarakter kepada kekukuhan bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk senantiasa ikut mempertahankan dan selalu berupaya menghadirkan agama Islam di berbagai corak dan keadaan. Tak perlu khawatir dengan isu-isu yang sangat riskan dan menyeret kepada permasalahan hukum, karena agama selagi itu memang benar dan tidak bertentangan, pertahankan. Dan waspada terhadap praktik duniawi yang menggunakan media agama sebagai jembatan untuk menempuh tujuan yang kurang penting. Akhirnya kami mengajak, marilah kita bersama-sama saling memegang erat tali persaudaraan agama Islam dan selalu menumbuhkan rasa semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Semoga segala apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami tentang presentasi kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.